Halo gengs, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Selamat datang di channel Historia TV bersama saya Haufi, yang akan mengulas segala tentang sejarah, mitologi, tokoh dan segala peristiwa yang terjadi. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like video ini jika bermanfaat. Beberapa pekan yang lalu dunia sempat digemparkan dengan serangan kelompok Hamas ke wilayah Israel dan menimbulkan banyak kerugian dari pihak Israel maupun Hamas setelah Israel melakukan serangan balasan ke pemukiman penduduk Palestina di Gaza. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menggali sejarah, peran, dan dampak Hamas dalam konflik Israel-Palestina. Kami akan mencoba untuk memberikan pandangan yang seimbang tentang organisasi ini, dari awal berdirinya hingga saat ini. Konflik antara Palestina dan Israel tidak lepas dari organisasi yang disebut sebagai Hamas. Lalu apa itu Hamas? Hamas adalah organisasi politik dan militer Palestina yang memiliki sejarah yang kompleks dan kontroversial. Untuk memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang Hamas, mari kita lihat dari berbagai sudut pandang, dari awal berdiri hingga saat ini. Hamas adalah akronim dari Harakat Al-Muqawamah Al-Islamiyah atau Gerakan Perlawanan Islam, didirikan pada tahun 1987 selama Intifada Pertama atau pemberontakan rakyat Palestina sebagai sebuah organisasi yang melawan pendudukan Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Awalnya, Hamas berfokus pada aktivitas keagamaan dan kemanusiaan. Dilansir dari Britannica, Hamas mengambil posisi yang berbeda dari pendekatan sekuler Organisasi Pembebasan Palestina, Palestine Liberation Organization atau PLO, terhadap konflik Israel-Palestina. Hamas seringkali dianggap sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara barat dan lembaga internasional, seperti Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Namun, pihak lain di dunia Arab dan di luar sana melihat Hamas sebagai kelompok perlawanan melawan pendudukan Israel. Hamas telah memainkan peran penting dalam dinamika konflik Israel-Palestina dan telah memengaruhi perjalanan upaya perdamaian di wilayah tersebut. Konflik ini melibatkan banyak isu, termasuk status Yerusalem, hak-hak warga Palestina, perbatasan, dan pemukiman Israel di wilayah Palestina. Hamas tetap menjadi salah satu kelompok utama dalam upaya Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan menyelesaikan konflik dengan Israel. Untuk memahami lebih dalam tentang apa itu Hamas, mari kita simak penjelasan berikut ini seperti yang telah dirangkum Historia TV dari berbagai sumber. Sejarah terbentuknya Hamas yang awalnya gerakan damai. Sejarah terbentuknya Hamas bermula pada akhir tahun 1970-an, ketika aktivis yang terkait dengan kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin mulai membangun jaringan amal, klinik, dan sekolah di wilayah pendudukan Israel setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967. Mereka aktif di wilayah tersebut, termasuk jalur Gaza dan tepi barat. Aktivitas mereka di jalur Gaza terfokus pada berbagai masjid, sementara di tepi barat, khususnya di universitas-universitas, aktivitas Ikhwanul Muslimin di wilayah-wilayah ini pada umumnya bersifat non-kekerasan. Namun, beberapa kelompok kecil di wilayah pendudukan mulai memanggil untuk melakukan jihad atau perang suci terhadap Israel. Pada bulan Desember 1987, di awal pemberontakan Palestina yang dikenal sebagai Intifada melawan pendudukan Israel, Hamas didirikan oleh anggota Ikhwanul Muslimin dan faksi-faksi agama Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. Organisasi baru ini dengan cepat mendapatkan dukungan yang luas. Dalam piagamnya yang dibuat pada tahun 1988, Hamas menyatakan bahwa Palestina adalah tanah air Islam yang tidak boleh diserahkan kepada non-Muslim, dan bahwa berperang untuk merebut kendali atas Palestina dari Israel adalah kewajiban agama bagi umat Muslim Palestina. Posisi ini membawa Hamas berselisih dengan PLO, yang pada tahun 1988 mengakui hak Israel untuk eksis. Hamas segera mulai beroperasi secara independen dari organisasi Palestina lainnya, yang menyebabkan konflik antara kelompok ini dan mitra nasionalis sekuler mereka.
Serangan Hamas yang semakin keras terhadap target sipil dan militer mendorong Israel untuk menangkap sejumlah pemimpin Hamas pada tahun 1989, termasuk Sheikh Ahmed Yassin, pendiri gerakan ini. Dalam tahun-tahun berikutnya, Hamas mengalami reorganisasi untuk memperkuat struktur komando dan menyusun pemimpin kunci yang tidak dapat dicapai oleh Israel. Biro Politik yang bertanggung jawab atas hubungan internasional dan pengumpulan dana dibentuk di Amman, Yordania, dengan Khalid Mash'al sebagai pemimpin pada tahun 1996. Sayap bersenjata kelompok ini kemudian diubah menjadi pasukan Is al-Din al-Qassam. Selama bertahun-tahun, Hamas telah mencoba menggabungkan peran politik dan militer. Mereka telah terlibat dalam upaya perundingan perdamaian dengan Israel, meskipun seringkali tanpa hasil. Beberapa elemen dalam organisasi ini menekankan perjuangan bersenjata sebagai cara utama untuk mencapai tujuan Palestina. Pada tahun 1999, Yordania mengusir pemimpin Hamas dari Amman dengan tuduhan bahwa mereka telah menggunakan kantor mereka di Yordania sebagai pos komando untuk aktivitas militer di tepi barat dan Gaza. Pada tahun 2001, Biro Politik membentuk markas baru di Damaskus, Suriah. Namun, kelompok ini pindah lagi pada tahun 2012 ke Doha, Qatar, setelah kepemimpinan Hamas tidak mendukung pemerintah Suriah dalam tindakan kerasnya terhadap pemberontakan Suriah. Sejak berdirinya, Hamas menolak negosiasi yang akan menyerahkan tanah apapun. Kelompok ini mengecam perjanjian perdamaian tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, dan bersama dengan kelompok jihad Islam, meningkatkan kampanye teror mereka dengan menggunakan pengebom bunuh diri. PLO dan Israel memberikan respons dengan tindakan keamanan dan hukuman yang keras. Meskipun Ketua PLO Yasser Arafat berusaha untuk melibatkan Hamas dalam proses politik dengan menunjuk anggota Hamas ke posisi-posisi kepemimpinan dalam Otoritas Palestina, terdapat ketegangan dan kekerasan terus berlanjut. Runtuhnya pembicaraan perdamaian antara Israel dan Palestina pada September 2000 menyebabkan peningkatan kekerasan yang dikenal sebagai Intifada A. Konflik ini ditandai dengan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi pada Intifada pertama, dan para aktivis Hamas semakin meningkatkan serangan mereka terhadap warga Israel dan terlibat dalam sejumlah serangan pengebom bunuh diri di dalam Israel. Pada tahun-tahun setelah Intifada A, Hamas mulai memoderasi pandangannya terhadap proses perdamaian. Setelah lebih dari 1 dekade menolak prinsip-prinsip dasar PAK, Hamas ikut serta dalam pemilihan legislatif Palestina tahun 2006 dan kemudian berpartisipasi dalam PAK, dengan indikasi bahwa mereka akan menerima kesepakatan antara Israel dan PAK. Sejak itu, para pemimpin senior Hamas secara berulang kali menyatakan kesiapannya untuk mendukung solusi dua negara berdasarkan batas-batas pra 1967. Kesediaan ini diresmikan dalam dokumen prinsip-prinsip dan kebijakan umum tahun 2017. Pada awal tahun 2005, Israel dan Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata setelah Israel memutuskan untuk menarik pasukannya dari sebagian wilayah Palestina. Meskipun ada perundingan, Hamas setuju dengan gencatan senjata, meskipun kekerasan sporadis masih terjadi. Pada tahun yang sama, Israel secara sepihak membongkar pemukiman dan menarik pasukannya dari jalur Gaza. Pada pemilihan Dewan Legislatif Palestina tahun 2006, Hamas secara mengejutkan memenangkan mayoritas kursi. Kedua kelompok, Fatah dan Hamas, akhirnya membentuk pemerintahan koalisi, dengan Ismail Haniyeh dari Hamas sebagai Perdana Menteri. Konflik antara Hamas dan Fatah semakin memuncak di jalur Gaza, dan Presiden Palestina Mahmud Abbas akhirnya membubarkan pemerintahan yang dipimpin Hamas dan menyatakan keadaan darurat pada Juni 2007. Sejak itu, Hamas mengendalikan jalur Gaza. Sementara pemerintahan darurat yang dipimpin oleh Fatah mengendalikan tepi barat. Setelah Hamas mengambil alih kontrol jalur Gaza pada tahun 2007, Israel menyatakan jalur Gaza yang dikuasai Hamas sebagai musuh dan memberlakukan sejumlah sanksi yang meliputi pemadaman listrik, pembatasan impor yang ketat, dan penutupan perbatasan.
Serangan-serangan Hamas ke Israel pun berlanjut, begitu pula serangan balasan Israel ke jalur Gaza. Pada Juni 2008, Israel dan Hamas mencapai gencatan senjata yang dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, tetapi gencatan senjata tersebut cepat terancam oleh tuduhan pelanggaran yang memuncak menjelang akhir masa berlakunya. Pada bulan Desember 2008, gencatan senjata secara resmi berakhir, disusul dengan serangan udara intensif Israel yang bertujuan untuk menghantam Hamas setelah peningkatan serangan roket dari Gaza. Setelah lebih dari 3 minggu konflik yang intens, dengan lebih dari 1.000 orang tewas dan puluhan ribu orang menjadi pengungsi, konflik berlanjut hingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan gencatan senjata pada November 2012. Pada tahun 2014, ketegangan meningkat setelah 3 remaja Israel diculik di tepi barat. Netanyahu menuduh Hamas sebagai pelaku penculikan dan bersumpah untuk menghukum pelakunya. Pasukan keamanan Israel melancarkan razia besar-besaran di tepi barat untuk mencari ketiga remaja tersebut dan memberantas anggota Hamas serta kelompok militan lainnya. Pada 30 Juni, ketiga remaja tersebut ditemukan tewas. Ketegangan ini memicu peningkatan serangan roket oleh Hamas ke Israel dan serangan balasan Israel. Pada Juli 2014, Israel memulai serangan skala besar di Gaza, menghancurkan berbagai target yang dianggap terkait dengan aktivitas militan. Setelah lebih dari 1 minggu serangan udara, pasukan Israel memulai serangan darat untuk menghancurkan terowongan dan infrastruktur militer Hamas. Serangan Israel berlanjut dengan serangan udara, sementara Hamas meluncurkan roket dan mortar ke Israel. Pada Agustus 2014, Israel dan Palestina mencapai gencatan senjata yang berlangsung. Israel setuju untuk melonggarkan pembatasan impor dan ekspor ke Gaza, memperluas zona perikanan, dan mengurangi zona buffer keamanan di sekitar perbatasan Israel. Walaupun terdapat korban jiwa yang tinggi di pihak Palestina dan kerusakan luas di Gaza, Hamas mengklaim kemenangan dalam kemampuannya untuk bertahan dari serangan Israel. Pada Mei 2021, ketegangan di Yerusalem memuncak dan berujung pada eskalasi kekerasan terburuk sejak 2014. Setelah bentrokan antara polisi Israel dan demonstran Palestina yang melukai ratusan orang, Hamas meluncurkan roket ke Yerusalem, selatan Israel, dan pusat Israel. Israel merespons dengan serangan udara. Pada akhirnya, perjanjian gencatan senjata dicapai di bulan Agustus. Pada Oktober 2023, Hamas meluncurkan serangan koordinasi darat, laut, dan udara yang mengejutkan Israel. Dan menjadikan ini sebagai hari paling mematikan bagi Israel dalam beberapa dekade terakhir. Itulah gambaran singkat tentang Hamas dari berbagai sudut pandang. Konflik Israel-Palestina adalah masalah yang sangat rumit dan kontroversial, dan penting untuk memahami kerumitan situasinya. Kami harap video ini membantu Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan peran Hamas dalam konflik ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa subscribe saluran kami untuk konten lebih lanjut.